Salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, ketika berkumpul amal dan nafsu pada diri seseorang, lalu amalnya mengikuti nafsunya, maka hari itu akan menjadi hari yang buruk baginya. Sebaliknya, kalau nafsunya mengikuti amalnya, maka hari itu akan menjadi hari yang baik bagi dirinya. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, ada cerita nih waktu tahun 2000-an dulu, sahabat saya bersama-sama mertuanya mau nonton film, kalau nggak salah Band of Brothers DVD. Udah set up, udah mau mulai, mertuanya nanya, ini dapat DVD-nya dari mana? Oh banyak, jawab sahabat saya itu. Murah lagi, cuma 100.000 kita bisa dapat 10 film. Nah, terus film dimulai dan nggak lama kemudian mertuanya pamit nggak nonton dengan alasan nggak enak badan. Lama kemudian baru sahabat saya menyadari bahwa mertuanya itu secara tidak langsung memang tidak mau menonton film bajakan karena dia anggap film bajakan itu tidak halal. Film itu sama juga dengan mencuri gitu. Terus ya, tapi sahabat saya juga bilang, "Lah, tapi semua orang begitu kok. Kan bukan gua aja yang beli DVD bajakan." Nah, di sini pokok problemanya, sahabat. Ayo kita sambut saja sekarang Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, cocok dengan prolog Ustadz nih. Saya minggu lalu dengar Prof. Mahfud bilang korupsi di negara ini merajalela sampai ke seluruh lini yang bahkan tidak disangka-sangka. Angkanya fantastis. Tapi bukan itu yang mau saya bahas karena itu urusannya Pak Mahfud lah. Kita urusannya begini ini Ustadz. Hawa nafsu manusia yang tidak tertahankan itu Ustadz. Menginginkan sesuatu walaupun itu salah. Bahkan ketika hal itu jelas-jelas bukan haknya Ustadz. Kita ingetin lagi ya, teori dasar kita ya. Bahwa dalam diri manusia itu ada 3 unsur. Pertama unsur jasad, kedua unsur nyawa, dan ketiga unsur ruh. Sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi interaksi antara nyawa kita dengan ruh kita dan jasad kita. Oke, sekarang kita lihat interaksinya. Oke. Secara jasad namanya otak, benar nggak? Ketika berinteraksi antara nyawa dan ruh, maka dia muncul yang namanya pikiran, akal. Oke. Begitu juga secara jasad namanya hati. Tapi ketika terjadi interaksi antara ketiganya, nyawa, ruh, dan jasad, walaupun secara jasad namanya hati, maka dia berubah menjadi, kalau ruhnya menjadi kolbu, benar nggak? Nah, inilah kemudian yang akan mendorong kita, oke? Hati dan akal kita akan sangat dipengaruhi antara pertentangan ruh dan nyawa kita. Nyawa adalah ilmu rendah, ilmu dunia. Sedangkan ruh adalah ilmu tinggi, ilmu samawi, ilmu langit. Benar gak? Ketika akal dikendalikan oleh nafsu kita, maka akal kita akan berpikir sedemikian rupa. Gimana caranya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Nggak boleh korupsi, ya kita cari caranya gimana caranya supaya bisa, bener nggak? Nggak boleh nerobos lampu merah, nggak boleh apa kayak segala macam aturan yang nggak boleh. Kita cari, kita pakai akal gimana caranya untuk ngakalin supaya yang nggak boleh bisa jadi boleh. Nah ini bener nggak? Tapi sebaliknya apabila ruh kita yang mendominasi, yang menuntun kehidupan kita, maka kita pun akan menggunakan akal kita. Bagaimana sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan. Kita akan kreatif, kita gimana caranya supaya dakwah ini lebih baik, gimana cara buat kebaikan dan sebagainya. Begitu juga dengan hati. Ketika hati itu didominasi oleh kekuatan nyawa, maka hati kita itu akan terdorong. Dia akan adrenalinnya terpompa untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hati itu akan nggak ada titiknya. Kalau kita udah nyicipin maksiat tuh, susah, ketagihan.
pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Sebaliknya, ketika hati kita itu dikuasai oleh ruh, sama juga, dia akan ketagihan. Ada orang yang ketagihan untuk berbuat baik, benar gak? Nggak ada titiknya, mau buatlah baik lagi, buat baik lagi, buat baik lagi. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, cukup bagimu, aku puasa, aku pun berbuka. Aku sholat malam, aku pun tidur. Aku pun menikah, benar gak? Jadi orang, apakah dia itu keinginan untuk berbuat baik atau keinginan untuk berbuat buruk, itu sama-sama menimbulkan addicted, menimbulkan kecanduan. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Nah, disinilah sebetulnya, kalau kita bicara mengenai korupsi tadi, tergantung bagaimana kita bisa memenangkan ruh atas nafsu kita. Oke, misalnya kita ambil contoh lah, ketika Umar bin Abdul Aziz, datang anaknya mau berkonsultasi dengan ayahnya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz waktu itu menjadi Amirul Mukminin, beliau bertanya, ini topiknya apa? Topik tentang kerjaan atau topik tentang negara atau topik tentang selain negara, tentang keluarga? Tentang keluarga. Maka Umar bin Abdul Aziz langsung mematikan lampunya. Loh, kok ini matiin ya, katanya? Ya, karena lampu ini dibayar pakai uang negara. Inilah caranya. Kita harus menutup pintu serapat mungkin pada hal yang paling kecil. Supaya kita tidak membiarkan nafsu itu memenangi peperangan untuk menguasai hati dan akal kita. Nah, tapi kalau kita buka pintunya walaupun sedikit, maka dia akan masuk dan menjajah hati dan pikiran kita. Sehingga pikiran kita akan dikendalikan bagaimana caranya, mikir gimana caranya supaya yang nggak boleh itu bisa kita lakukan. Hati kita juga akan terdorong bagaimana caranya supaya bisa mencapai apa-apa maksiat-maksiat yang mau kita lakukan itu. Nah, di sini kita pelajari dalam ilmu tasawuf, bagaimana kita menutup pintu serapat-rapatnya sebagaimana yang diajarkan oleh tadi Umar bin Abdul Aziz. Rasulullah SAW waktu itu ada harta di Baitul Mal. Kemudian cucu-cucunya masih kecil, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhum, benar enggak? Beliau nggak ngerti bahwa korma itu adalah korma Baitul Mal dan keluarga Rasulullah SAW nggak boleh ngambil harta dari Baitul Mal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memarahi cucunya, jangan ambil itu karena itu bukan hak kita. Padahal Rasulullah SAW sama cucu-cucunya ini Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu anhum, ini luar biasa sayangnya. Rasulullah SAW lagi sujud aja, mereka naik di atas-atas, malah dilamain sujudnya. Jadi Rasulullah SAW yang begitu cintanya, sayangnya sama cucu-cucunya ini, tapi ketika cucunya melakukan satu hal yang tidak boleh dilakukan menurut syariah, maka Rasulullah SAW langsung menutup rapat-rapat pintu tersebut. Kalau kita buka pintunya sedikit, maka setan akan masuk lebih dalam lagi, nafsu kita akan dikuasai dengan bisikan-bisikan setan, sehingga akhirnya nafsu itulah yang menguasai hati dan pikiran kita. Begitu juga dengan korupsi. Awalnya kita coba kecil-kecilan, kemudian kita buat justifikasi, kemudian kita buat pembenaran, kemudian kita biasakan itu menjadi satu adat istiadat, bahwa memang udah lazim kalau kita selesai ngurus sesuatu dengan pegawai pemerintah, pegawai negara, lazim lah karena kita udah ditolongin sama dia, kita kasih sedikit tips. Nah ini cilaka. Di zamannya Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW ini hadis Abu Daud, hadis Abu Daud disebutkan, dalam riwayat Imam Abu Daud disebutkan. Kalau engkau telah kami pekerjakan, kata Rasulullah SAW, dan telah kami bayar upahmu, maka apabila engkau mengambil lebih daripada sekedar yang telah kami bayarkan pada kalian, berarti kalian telah gulul, kalian telah mengkhianati amanah yang kami berikan pada kalian. Nggak boleh. Di satu sisi. Jadi di sisi lain waktu itu salah seorang pegawai Baitul Mal, beliau dikirimi hadiah oleh seseorang. Kemudian sahabat yang melihatnya melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa si fulan yang pegawai Baitul Mal itu menerima hadiah. Dipanggil sama Rasulullah SAW, ditanya, betul terima hadiah?
Betul katanya. Tapi saya nggak minta Rasul. Dia ngasih aja benar. Apa jawaban Rasul? Rasulullah SAW mengatakan, coba aja kamu duduk-duduk sendiri di rumahmu tanpa menjadi pegawai Baitul Mal. Kita lihat dah, ada gak yang ngirimin hadiah pada dirimu? Nah ini. Jadi pintu-pintu ini harus ditutup rapat-rapat. Karena kalau kita buka sedikit, maka kita pertama akan membuat pembenaran. Nggak apa-apa, kan kecil. Kedua, dia akan menjadi kebiasaan kita untuk menerimanya. Sehingga akhirnya kita menjadi merasa berhutang budi. Kita terbiasa dengan sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang haram ini kalau udah terbiasa, dia lama-lama tidak terasa lagi menjadi sesuatu yang haram. Dia terasa menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, ini pintu masuk syaitan. Dan mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari ini semualah. Baik to you, Fit. Amin, Ustadz. Nah, terkadang kalau dikerjakan secara berjamaah bagaimana, Ustadz? Semua kan jadi pembenaran. Ya kayak kemarin tuh semua ketabrak truk 17 motor, kendaraan melawan arah. Beli DVD bajakan contohnya tadi, membuang sampah dan lain-lain, Ustadz. Iya, berjamaah ini membuat kita merasa mendapat pembenaran yang lebih besar. Pembenaran sosial yang lebih besar. Bahwa nggak apa-apa, ini udah menjadi adat kebiasaan kita di sini. Nggak apa-apa, kita terobos aja. Kalau zaman dulu mah lampu kuning. Terobos, bener nggak? Dan sebagainya. Ngetem di pinggir jalan zaman dulu tuh. Ya. Jadi berjamaah ini membuat kita merasa lebih nyaman. Karena ada pembenaran sosial. Buktinya yang lain juga setuju. Berarti Vox Populi, Vox Day. Kalau sesuatu yang udah menjadi adat istiadat di masyarakat, ini berarti udah diterima sebagai kebenaran dalam masyarakat tersebut. Walaupun sebenarnya nggak benar. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Itu juga sebabnya dalam ilmu tasawuf, apa yang ada di pikiran kita itu belum tentu benar. Apa yang ada di akal kita itu belum tentu benar. Karena akal itu tergantung apakah dia didominasi, dikuasai oleh ruh kita atau oleh nyawa kita. Begitu juga, ini kata hati saya belum tentu benar. Kata hati belum tentu benar. Karena kata hati tergantung apakah hati kita itu dikuasai oleh nyawa atau dikuasai oleh ruh kita. Kadang-kadang orang selingkuh. Lalu dia bilang, cinta berasal dari Allah. Bagaimana? Ini kan karena pikirannya, akalnya, dan hatinya dikuasai oleh nafsu. Maka dia buat pembenaran. Akalnya mikir gimana caranya. Hatinya memberikan dorongan yang kuat untuk membenarkan perbuatan yang salah itu. Jadi yang namanya kata hati belum tentu benar. Yang namanya pikiran juga belum tentu benar. Oke? Disinilah kita dalam ilmu tasawuf ini yang harus kita kikis. Allah punya banyak cara untuk mengingatkan kita. Kita udah bahas beberapa kali. Allah akan cabut keberkahannya. Nah, kita melakukannya itu, walaupun kita merasa senang melakukan perbuatan-perbuatan haram tersebut, maksiat tersebut, secara fisik, secara nyawa terpuaskan. Kita merasa senang. Tapi ruh kita menjerit. Karena ruh kita merasa tersiksa dengan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Kalau kita nyetir mobil, itu nggak ada wipernya. Kalau kacanya burem, kita tersiksa nyetir mobilnya. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau hati kita itu kotor dengan berbagai maksiat yang kita lakukan, maka kita hidup nggak nyaman. Walaupun kita kaya, kita terkenal, kita senang. Tapi kesenangan itu hanya membuat orang yang nyetir itu, kesenangan jalan-jalan dengan kaca mobil yang kotor itu memang senang. Kita ada tantangan gitu, ada challenge, bener gak? Kalau kita naik off-road misalnya kan kena gitu, ada tantangan, ada challenge dalam hidup kita. Tapi kita nggak merasa bahagia karena hati kita itu kotor. Inilah yang dalam ilmu tasawuf kita membersihkan hati. Itu sebabnya juga dalam episode yang lalu kita sebutkan, orang-orang yang banyak sholat malam itu akan terpancar ketakwaannya, ketaatannya di dalam wajahnya. Bukan dalam bentuk jidat yang hitam, tapi dalam bentuk cahaya yang dipancarkan. Karena hati itu memancarkan nurnya Allah. Benar ya? Nah, inilah orang-orang yang bisa menjaga dirinya sekuat tenaga, bukan berarti kita 100% dikuasai oleh ruh, enggak.
Itu kan pertarungan terus-menerus itu. Iman itu yazid wa yanqus, turun dan naik, benar nggak? Itu pertarungan terus-menerus dalam diri kita. Tapi kita harus selalu berusaha untuk menangkannya dan minta pertolongan pada Allah untuk menangkannya. Korupsi, ya emang kita bakal kaya sih. Karena ngambil dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi kalau kita udah belajar ilmu tasawuf, kita tahu sebanyak apa yang kita terima dengan hasil korupsi itu sebenarnya bisa kita terima dengan cara-cara yang halal karena rezeki udah ditakdir, nggak bakal ketukar. Nomor satu. Nomor dua, harta yang kita peroleh dari korupsi itu belum tentu jadi rezeki kita, karena harta baru jadi rezeki kita apabila kita telah gunakan beli makanan masuk ke dalam perut keluar lagi. Yang kedua, apabila harta itu kita belikan sesuatu kemudian dia usang. Dan yang ketiga, apabila kita sedekahkan, dan inilah akan kekal dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Jadi, itu semua adalah ilusi. Kita capek-capek ngambilin, bener nggak? Ngumpulin harta yang belum tentu jadi rezeki kita. Tapi udah pasti ngumpulin dosanya. Bener nggak? Belum lagi kalau nanti Allah udah peringatkan berulang kali nggak mempan juga, nanti Allah akan memberikan peringatan yang lebih besar lagi, yaitu dengan cara apa? Membuka aib kita. Lah kalau Allah udah buka aib kita, ya udah beres lah, ketangkep sama orang karena udah ketahuan kelakuan buruk kita, bener nggak? Jadi bismillah lah, kita hidup jadi orang baik aja dah. Baik, David. Betul, bismillah Ustadz. Ada pertanyaan sahabat yang saya kira tadi jadi sudah terjawab. Begini pertanyaannya, bagaimana nanti kalau caleg itu bagi-bagi uang kepada rakyat? Kalau rakyat ya jawabannya menurut itu hati nurani sendiri ya Ustadz ya. Namun penting lagi bagaimana buat calegnya Ustadz. Kacau. Ya pertama, orang ngasih uang itu macem-macem. Ada ngasih uang yang hukumnya sunnah dapat pahala, namanya sedekah, bener gak? Jadi caleg-caleg sedekah aja. Kenapa mesti kampanye dari dulu-dulu kayak ngasih duit sedekah, bener gak? Kedua, dalam Islam itu kalau kita sedekah, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, yang ikhlas aja, bener gak? Jangan malah pasang-pasangin nama biar dipilih. Itu berarti udah riya, berarti udah kagak ikhlas, bener gak? Jadi sebenarnya Anda mau sedekah, mau ngasih bantuan ke orang-orang, atau Anda ingin membeli suara, bener gak? Jangan. Oke. Allah lah yang menggerakkan hati para pemilih. Jangan sampai ente nanti kecewa 2 kali. Uang udah keluar, orang tetap nggak milih ente. Bener gak? Udah, semuanya udah ada ketulis di Lauhul Mahfuz. Jalanin hidup baik-baik. Bismillah. Baik Ustadz. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.